Shalom, selamat pagi saudara-saudara jemaat GGP Kanaan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita boleh berkumpul lagi menikmati ibadah bersama secara online pada minggu terakhir dari bulan Juli tahun 2020. Kita bersyukur walaupun kita masih di dalam suasana akibat pandemi COVID-19, tetapi kasih Tuhan tetap menyertai kita. Mari siapkan hati dan pikiran kita sekalian, kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini. Kita akan menambahkan ibadah kita dan membuka dengan doa. Pertolongan kita pada pagi hari ini adalah jadi dalam nama Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya dan yang tetap setia memelihara segala ciptaannya dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan biarlah ibadah kami pada hari ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa di surga, Engkau yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau begitu baik, dengan kasih setiamu telah memimpin kami, anak-anak-Mu, melewati satu minggu yang telah berlalu. Kami boleh berkumpul lagi pada pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih atas segala berkat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan biarlah ibadah kami pada pagi hari ini boleh memuliakan nama Tuhan. Kami mohon kehadiran Tuhan, Roh-Mu yang kudus, dan mengampuni segala dosa kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu.
Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan atau belajar dari firman Tuhan, yang kali ini saya akan ambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-20, mulai ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-34. Matius pasal 20, mulai ayat ke-30 sampai ayat ke-34. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Sampai sejauh ini pembacaan Alkitab yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Berbahagialah segala orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan melakukannya di dalam kehidupan. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah sekian bulan, hampir semua orang di seluruh dunia, dan khususnya kita yang ada di Indonesia, boleh mengalami masalah yang cukup besar, yaitu akibat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini. Segala upaya telah dilakukan oleh hampir semua orang, oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga yang lain. Tetapi sampai sekarang, khususnya di Indonesia, belum menunjukkan keadaan yang menurun. Saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita juga tidak luput dari setiap masalah. Entah itu masalah kecil, masalah yang sedang, bahkan ada masalah besar. Itu menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai orang beriman. Nah, di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, kita mau belajar dari peristiwa yang dialami oleh dua orang buta ketika mereka mendengar bahwa Yesus lewat. Saudara-saudara, mereka punya masalah besar dalam kehidupan mereka. Bisa mendengar, tapi tidak bisa melihat. Orang yang buta, dia pasti punya kesulitan karena tidak bisa mengenal, tidak bisa melihat suatu objek apapun. Tapi kita belajar di sini, ketika mereka tahu bahwa Yesus akan lewat, dan mereka sudah pernah mendengar siapa Yesus itu, yaitu adalah Mesias, sehingga mereka mengatakan Anak Daud, maka mereka menggunakan kesempatan yang sangat baik itu untuk menyampaikan permohonan mereka. Tadi kita dengar bahwa mereka sedang duduk di pinggir jalan, lalu mendengar bahwa Yesus lewat. Nah, kita boleh belajar beberapa hal dari kedua orang buta ini ketika mereka menyampaikan permohonan kepada Yesus karena masalah yang mereka alami atau mereka miliki, yaitu mereka tidak bisa melihat. Mereka berteriak kepada Tuhan. Mereka katakan,
kasihanilah kami. Kenapa mereka tidak berteriak, Tuhan, tolonglah kami? Antara kata kasihanilah kami dengan kata tolong, itu ada perbedaan yang cukup besar. Kata kasihanilah kami mengekspresikan bahwa mereka sebetulnya ada di dalam posisi sebagai orang yang tidak mampu. Atau orang yang sangat butuh kebaikan Tuhan. Orang yang meminta belas kasihan Tuhan merupakan orang yang, atau itu bukan syarat bagi dia untuk memohon sesuatu. Jadi belas kasihan yang mereka minta kepada Tuhan karena betul-betul mereka menyadari mereka di dalam posisi yang sangat membutuhkan. Bisa dibayangkan kalau masalah kebutaan mereka mungkin sejak waktu mereka lahir. Jadi sepanjang usia mereka, mereka belum pernah melihat. Tapi ketika mereka tahu bahwa Yesus melewat, mereka menggunakan kesempatan itu untuk meminta belas kasihan. Maka mereka mengatakan, kasihanilah kami. Jadi syarat untuk memohon kepada Tuhan atas masalah yang kita alami atau orang Kristen alami, kita belajar pertama dari kedua orang buta tadi adalah kerendahan hati. Kalau kita meminta tolong, kalau kita tidak rendah hati, akan susah. Ibarat kita meminta air di dalam gelas yang kosong, ya, tetapi air yang akan ditumpahkan di dalam gelas kita, misalnya botol, itu ada di bawah, gelas yang kosong kita kasih di atas, tidak bisa kita menerima air. Jadi butuh kerendahan hati. Itu adalah syarat yang pertama kalau kita mau lepas daripada masalah dan kita memohon pertolongan. Yang kedua adalah iman yang benar atau iman yang sejati. Kedua orang buta ini berteriak begini, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Ketika mereka menyebutkan anak Daud itu sama dengan Mesias, berarti kedua orang buta ini sudah tahu Yesus, sudah pernah mendengar. Jadi walaupun mereka buta, tapi telinga mereka sudah pernah mendengar bahwa Mesias akan datang. Dan Mesias itu adalah keturunan Daud. Dan mereka percaya, beriman, bahwa anak Daud ini bisa menolong. Maka ketika mereka tahu dengan mendengar bahwa Yesus lewat, mereka berteriak, Tuhan, anak Daud. Mereka sudah percaya, sudah memiliki iman yang benar, sehingga tepatlah kalau mereka memohon kepada siapa mereka beriman, yaitu kepada Tuhan. Jadi, syarat yang kedua kalau kita memohon sesuatu atas segala masalah atau kita berdoa, kita harus memiliki iman yang benar atau iman yang sejati. Saudara-saudara, yang ketiga kita boleh belajar lagi dari sini. Bahwa ketika mereka menyampaikan, berteriak, karena Yesus lewat dengan banyak orang. Mereka berteriak. Ya. Ketika mereka berteriak, orang-orang yang lain menegur mereka supaya diam. Jadi ternyata tidak mudah untuk menyampaikan permohonan kepada Yesus yang lewat, kepada Tuhan, kepada anak Daud yang lewat. Itu tidak mulus karena banyak orang di sekitar situ merasa terganggu dengan kehadiran dan panggilan daripada kedua orang buta tadi. Tetapi ketika mereka ditegur, bukannya mereka diam, mereka tambah semangat. Maka ada dalam ayat berikutnya dikatakan di sini, ya. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Jadi, kita sebagai orang Kristen, kita memohon sesuatu kepada Tuhan, tidak selamanya mulus-mulus. Ada rintangan dari orang lain. Ya, mungkin kita sedang berdoa, tiba-tiba ada panggilan telepon, tiba-tiba ada yang menegur kita. Tetapi, kedua orang buta tadi ini menunjukkan sifat atau sikap mereka yang tidak mau peduli dengan teguran orang.
maka mereka makin keras. Ini melambangkan sifat yang ketiga, yaitu ketekunan, tetap berdoa, memohon kepada Tuhan, sekalipun ada rintangan. Sekeras apapun rintangan, permohonan itu tetap kita sampaikan kepada Tuhan. Dari ketiga sikap ini, sikap yang diperlihatkan oleh kedua orang buta tadi, kita lihat dampaknya. Ya. Di dalam ayatnya yang ke-32, kita lihat apa yang terjadi. Lalu Yesus berhenti. Jadi, sekalipun banyak orang menegur mereka supaya diam, tapi Tuhan mendengar. Dia berhenti, sambil jalan, dia berhenti, Yesus menoleh. Dari mana suara itu datang? Dan Yesus memanggil kepada kedua orang itu. Dan ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara-saudara, saya membayangkan ya, misalnya kita suka melihat kepala negara kita, Pak Jokowi itu, kalau dia ada kunjungan ke daerah, ya, banyak orang yang menunggunya di jalan dan berseru, Jokowi, Jokowi. Ya, kadang-kadang presiden kita itu agak keluar dari protokol. Maksudnya apa? Dia suruh berhenti kepada sopir dan dia turun dari mobil. Ya. Dan orang-orang yang di sekitar di mana Pak Presiden turun, Pak Jokowi turun, sangat senang, mengeluh-elukan. Ya. Saya ingat sekitar tahun lalu ketika Jokowi sedang kampanye di Manado, ya, dia turun dari bandara untuk pergi ke acara di suatu hotel yang bisa ditempuh dalam sekitar 7-10 menit, itu memakan waktu mungkin lebih 1 jam. Karena banyak orang yang ingin ketemu dengan Jokowi. Nah, saya membayangkan kalau misalnya kita yang perlu kepada Tuhan, kita berseru dan Tuhan berhenti, lalu Tuhan tanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat? Nah, Tuhan berhenti dan menanyakan demikian karena melihat upaya, iman, kesungguhan, ketekunan dari kedua orang buta tadi. Ya. Lalu mereka menyampaikan permohonan spesifik. Ya, katanya di dalam ayatnya yang ke-36, jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Tuhan sebetulnya sudah tahu apa kebutuhan mereka. Tapi kadang-kadang Tuhan masih menanyakan kembali sebagai konfirmasi, sebetulnya kita butuh apa? Ya. Jadi ini juga mengajarkan kepada kita, kalau kita meminta kepada Tuhan, harus spesifik. Kita tahu kebutuhan kita dan sampaikanlah itu kepada Tuhan. Sebagaimana kedua orang buta tadi mengatakan, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Dan kita lihat seterusnya, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudara-saudara, di dalam pembacaan ini, sebetulnya ayat ini sebetulnya yang paling pokok. Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Saudara, kita bisa meminta uang kepada ayah kita, kepada orang tua kita. Tapi kalau dia hanya sekasih, ini uang. Seolah-olah dengan cuek. Dia sombong, dia memiliki uang. Dikasih. Itu berarti mungkin orang tua kita tidak punya belas kasihan. Ya. Jadi belas kasihan Tuhan, itu yang penting kita cari. Sebagai anak-anaknya, kita memang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Dan Yesus menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka boleh melihat. Saudara-saudara, indah sekali. Kalau kita lihat cerita tadi, mereka sedang duduk, ya, mereka sedang duduk. Lalu mereka mendengar, ya, bahwa Yesus lewat. Jadi itu suatu peluang, suatu peluang. Mereka tidak bisa melihat, tapi mereka mendengar. Jadi
Kalau mereka tidak mendengar, mungkin mereka tidak tahu. Tapi karena orang buta ini, mereka mengandalkan pendengaran mereka, lalu mereka bertindak, dan Tuhan Yesus menolong mereka. Tetapi, ada satu lagi informasi yang kita dapat dari ayat ini, ayat yang terakhir mengatakan, mereka melihat lalu mengikuti dia, mengikuti Yesus. Ini yang paling indah. Jadi ketika mereka sudah ditolong oleh Tuhan, sudah menerima berkat yang terbesar, karena bisa melihat, sekarang mereka mengikuti Tuhan. Apa pelajaran yang penting yang kita boleh ambil dari kalimat yang terakhir tadi? Bahwa setelah ditolong oleh Tuhan, kedua orang tadi mengikuti Yesus. Kita juga sekarang jangan sampai meminta pertolongan kepada Tuhan, setelah Tuhan jawab doa kita, kita tidak mengikuti, kita tidak ikut kepada Tuhan. Jadi ada semacam peringatan di sini, atau ada semacam pelajaran penting di sini. Kalau Tuhan sudah menolong kita, maka kita wajib mengikuti Dia. Ya. Saudara-saudara tentu berpikir, itu kan karena Tuhan Yesus masih di dunia pada waktu itu. Sekarang Yesus tidak ada. Betul. Sekarang Yesus tidak dalam dunia. Karena Dia telah mengirimkan penolong yang lainnya, itu Roh Kudus. Tetapi ingat, Tuhan Yesus sekarang, Dia berada di sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam besar kita, yang menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Allah Bapa. Jadi, Tuhan sampai sekarang tetap ingin supaya setiap orang yang punya masalah datang kepada Dia. Dan undangannya itu sampai sekarang tetap diberikan kepada kita. Saya ingin menutup renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita membaca pesan yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani di dalam pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Berbunyi demikian. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi, sebagaimana kedua orang buta tadi mendengar bahwa Yesus lewat, dan mereka menggunakan kesempatan itu untuk meminta belas kasihan Tuhan. Ayat terakhir yang kita bacakan tadi dalam Ibrani 4, ayatnya ke-16. Itu ibarat kita mendengar panggilan Tuhan. Ajakan, marilah dengan keberanian, penuh keberanian, kita menghampiri takhta kasih karunia. Supaya kita bisa menikmati pertolongan Tuhan sebagaimana yang kita butuhkan hari demi hari. Amin firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menemanimu. Jangan berhenti harap padanya.
Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, dia tak tinggalkanmu. Saudara-saudara, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana biasanya dalam setiap ibadah kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, dan selama ibadah dilakukan secara online, maka jemaat boleh menyiapkan persembahan itu dan nanti dibawa ketika kita akan melakukan ibadah secara tatap muka yang nanti akan diumumkan pada waktu yang akan datang. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat dan akan menutup ibadah kita dengan doa penutup dan doa berkat. Saudara, kita juga tahu bahwa seminggu yang lalu Tuhan sudah berkenan memanggil pulang yang kekasih istri dari Bapak Gembala atau Ibu Lea. Maka mari kita juga berdoa bersama supaya Bapak Gembala tetap diberikan kekuatan mampu melakukan tugas-tugas penggembalaan. Demikian juga kita berdoa buat seluruh keluarga, buat anak-anak dan cucu-cucu dari Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang sangat memperdulikan kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami berterima kasih pada pagi hari ini boleh beribadah, boleh mendengarkan sebagian firman-Mu. Dan kami boleh belajar Tuhan, supaya kami sebagai anak-anak-Mu tetap berdoa kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, dengan kerendahan hati, dengan ketekunan Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Tuhan, pada kesempatan ini kami, Jemaat GGP Kanaan, mau bersyukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan. Kalau seminggu yang lalu, Engkau boleh menunjukkan sebuah peristiwa iman ketika Engkau memanggil pulang hamba-Mu, anak-Mu, istri dari Bapak Gembala kami yang kekasih Ibu Lea Sukiendra Handoko. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan lebih tahu Tuhan apa yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Dan kami juga bersyukur Tuhan, bahwa Tuhan tetap memberikan kekuatan kesehatan kepada Bapak Gembala bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu. Oleh sebab itu kami tetap memohon Tuhan, akan belas kasihan Tuhan, penyertaan, penghiburan, kekuatan kepada hamba-Mu, Bapak Gembala kami. Sertai dia Tuhan. Berikan kemampuan di dalam melakukan tugas-tugas penggembalaan dan pelayanan di dalam gereja-Mu di sini, bersama dengan majelis yang ada di sini. Kami berdoa buat seluruh jemaat GGP Kanaan Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun kebutuhan mereka, masalah yang mereka hadapi, hanya kepada Tuhan kami bawakan itu semua, karena Engkau yang mempedulikan kami. Juga kepada orang lain Tuhan, yang boleh menyaksikan akan ibadah dan pemberitaan firman-Mu. Biar Tuhan boleh berkenan menolong mereka ketika mereka mendengar bahwa ada takhta kasih karunia di mana kami boleh menghampirinya karena ada rahmat yang tersedia. Biar Tuhan menolong. Tolong yang sakit Tuhan, Engkau berikan kesembuhan. Kami berdoa buat bangsa kami, negara kami, pemerintah kami, yang saat ini Tuhan sedang berupaya keras di dalam menanggulangi segala pergumulan yang Tuhan izinkan. Kami percaya Tuhan tetap berdaulat
di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dan atas bumi ini. Terpuji nama Tuhan Yesus. Sempurnakan doa kami Tuhan, karena kami hanya mengalaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini, dan marilah kita siapkan hati untuk menerima berkat. Biarlah kita pulang, biarlah kita menerima berkat yang disediakan Tuhan di akhir ibadah ini. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, anugerah dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat pagi, selamat siang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.